قاتل لأنك نصرنا، قاتل نداء الكفر في كل الحصون. نعم قاوم لأنك فجرنا، قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa ingin melihat seorang laki-laki yang masih berjalan di muka bumi, padahal ia telah memberikan nyawanya, maka hendaklah ia melihat Talha. Demikianlah sanjungan Rasulullah SAW kepada Talha bin Ubaidullah. Talha tercatat sangat berpengaruh di perang Uhud. Dikutip dari Biografi 60 Sahabat Nabi, karya Khalid Muhammad Khalid, diceritakan tak ada kegembiraan yang paling didambakan sahabat seperti yang disanjung oleh Rasulullah SAW kepada Talha. Apa rahasia hidupnya hingga mendapat pengakuan begitu tinggi dari Rasulullah? Talha mengetahui kabar kenabian setelah bertemu dengan pendeta di Basra dalam perjalanan dagangnya. Sang pendeta berpesan agar Talha tak kehilangan menjadi rombongan sang nabi pembawa petunjuk, rahmat, dan pembebasan. Pesan sang pendeta seolah menjadi hidayah bagi Talha. Walau telah berbulan-bulan di Basra, ia mencari tahu tentang sosok nabi yang dimaksud oleh sang pendeta. Hatinya tak tenang jika belum bertemu dan berbincang langsung dengan Rasulullah SAW. Talha selanjutnya menjadi pengikut Rasulullah dalam salah satu gelombang orang pertama yang masuk Islam. Sebelumnya, Talha sudah menanyai Abu Bakar tentang kafilah dagangnya yang baru saja pulang bersama Muhammad Al-Amin. Talha bukanlah orang sembarangan. Ia merupakan saudagar terpandang di tanah Arab. Walaupun begitu, ia tetap mendapat penganiayaan dari kaum Quraisy karena masuk Islam. Talha akhirnya mendapat perlindungan dari Naufal bin Khuwailid, sang singa Quraisy. Semenjak saat itu, Talha lebih leluasa dalam beraktivitas sebagai muslim. Talha seperti halnya sahabat yang lainnya, mengikuti Rasulullah SAW ketika ada perintah hijrah ke Madinah. Setelah ada perintah memerangi kaum musyrik, Talha nyaris tak pernah absen. Ia hanya absen saat perang Badar, lantaran mesti memenuhi tugas keluar kota Madinah bersama dengan Said bin Zaid. Kesedihan melanda hati Talha karena gagal membela Islam di perang Badar. Ia sempat kaget mendapati rombongan pasukan muslim dan Rasulullah yang baru pulang dari perang. Rasulullah SAW mesti menenangkan hatinya dengan menyebutkan tetap mendapat pahala dan harta rampasan perang setara seperti halnya yang ikut perang. Di antara semua perang yang diikutinya, perang Uhud jadi panggung terbesar bagi Talha. Talha melindungi Rasulullah SAW habis-habisan setelah formasi kaum muslimin hancur karena pasukan panah meninggalkan posnya demi harta rampasan perang. Talha mengetahui Rasulullah akan menjadi mangsa kaum kafir Quraisy. Ia langsung menerjang mencari posisi Rasulullah SAW. Jarak antara Rasulullah dengan Talha tidaklah begitu jauh. Namun sepanjang jalan, Talha dihadang oleh puluhan pedang dan tombak yang mencari mangsanya. Talha seketika panik saat mendapati Rasulullah dikepung dan jadi sasaran serang pedang. Apalagi pipi Rasulullah SAW mulai mengaliri darah karena terluka. Kepanikan Talha makin menjadi-jadi saat mendengar Rasulullah SAW merintih kesakitan. Walau satu orang,
Talha bertarung layaknya satu kompi pasukan melawan kaum Quraisy. Padahal disebutkan lawan yang ingin membunuh Rasulullah SAW jumlahnya seperti belalang yang berkerumun. Talha juga menolong Rasulullah SAW yang terpelosok dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya mengayunkan pedang tanpa henti. Talha sukses membawa Rasulullah SAW mundur ke tempat yang lebih aman. Luka yang diderita Talha sehabis perang Uhud tak tanggung-tanggung. Rasulullah SAW memerintahkan agar Talha segera mendapatkan perawatan medis. Abu Bakar yang menolong Talha meriwayatkan ada puluhan luka tusukan tombak, sobekan pedang, dan tanjapan panah. Jari-jari Talha pun juga putus. Talha selalu berada di barisan terdepan mencari ridho Allah dan membela Rasulullah SAW. Talha hidup di tengah masyarakat Muslim, mengabdi kepada Allah dan mengukuhkan tiang agama Islam yang masih baru saat itu. Tulis Muhammad Khalid. Di sisi lain, Rasulullah SAW menjuluki Talha sebagai si baik hati atas kedermawanannya. Setiap kali Talha mengeluarkan hartanya dengan jumlah yang besar, maka Allah menggantikannya berlipat ganda. Jika tidak perang, Talha memang mengembangkan banyak usaha dan perniagaannya. Tak dapat dipungkiri, kekayaan Talha sungguh fantastis jika dihitung dengan ukuran manusia. Namun hartanya tak digunakan demi dirinya saja, melainkan untuk ibadah di jalan Allah. Talha seolah tak memasang batas untuk menafkahkan hartanya. Dalam satu riwayat diceritakan, Su'adah binti Auf, bahwa Talha mengalami kegelisahan. Su'dah lalu menanyakan kegundahan hati apa yang dirasakan oleh Talha. Harta yang ada pada diriku semakin banyak hingga menyusahkan dan menyempitkanku, kata Talha pada Su'dah. Talha lalu menerima anjuran Su'dah untuk membagikan harta tersebut. Banyak orang-orang yang dipanggil guna menerima limpahan harta Talha, sampai tak ada satu dirham pun yang tersisa. Masya Allah, begitu dermawan hati seorang Talha. Mudah-mudahan Allah pun melapangkan rezeki kita sehingga kita juga bisa dermawan seperti halnya seorang Talha. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talha bin Ubaidillah adalah termasuk golongan ashab dikenal awalun atau golongan pertama-tama yang memeluk agama Islam. Talha adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Talha selalu hadir dalam setiap peperangan Rasulullah kecuali perang Badar, karena Rasulullah mengutus beliau dalam suatu urusan. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin melihat orang yang berjalan di muka bumi setelah wafatnya, maka lihatlah Talha. Gelar ini diberikan Rasulullah kepada Talha karena dalam perang Uhud beliau menjadi kesatria perang Uhud dan selalu melindungi Rasulullah SAW. Dalam peperangan Uhud ini Talha banyak mengalami luka-luka. Rahimakumullah, Talha bin Ubaidillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.